Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang Allah muliakan, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita, yaitu nikmat di dalam kemudahan untuk menjalankan amal soleh, nikmat mudahnya di dalam melaksanakan sholat 5 waktu, nikmat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa sekali. Ketika Allah mudahkan kita kepada amal soleh, untuk mengakses amal soleh, maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa sekali. Dan tidak ada nikmat yang paling agung selain nikmat Allah mudahkan kita untuk menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di antara bentuk, dan ini sering anak ulang teman-teman sekalian, 3 rukun syukur. Ketika Allah berikan kita kenikmatan, maka apabila kita bersyukur dan ingin syukur kita itu diterima oleh Allah, maka harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama, kita bersyukur nikmat tersebut dengan hati kita. Kita yakini bahwa nikmat itu benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, kita yakini bahwa yaitu dengan cara dari lisan kita, misalnya dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian yang ketiga, kita jadikan nikmat yang Allah berikan sebagai apa? Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya adalah untuk mempermudah kita di dalam beramal soleh. Nikmat luang waktu, nikmat harta, nikmat macam-macam nikmat sehat, itu adalah peluang yang Allah berikan kepada kita bagaimana agar bisa kita maksimalkan untuk menambah amal soleh kita. Ya, maka sangat rugi sekali orang yang Allah berikan kesehatan, yang Allah berikan kekuatan untuk beramal soleh, namun dia tidak memaksimalkan kenikmatan yang Allah berikan itu untuk beramal soleh. Maka sangat rugi sekali orang-orang yang demikian. Ya, sedangkan banyak sekali di luar sana orang yang serba kekurangan, ya, baik secara fisik, secara akal. Mereka tetap berusaha untuk beramal soleh meskipun secara fisik mereka itu serba kekurangan. Ada yang buta, ada yang pincang, ada yang miskin. Tapi mereka tetap berusaha untuk menghadirkan diri mereka untuk tunduk di bawah aturan Allah Azza wa Jalla. Karena mereka tahu, ya, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka, ya, segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita maksimalkan untuk beramal soleh. Ya, karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya, nikmat lapang, itu Allah Azza wa Jalla akan memintai pertanggungjawaban itu semua. Apabila kita maksimalkan penggunaannya untuk amal soleh, maka kita beruntung. Ya, kita beruntung karena akan memperberat timbangan amal soleh kita nanti. Namun jika kita isi dengan keburukan, dengan berleha-leha, bersantai-santai, dengan kelalaian, dengan maksiat, maka yaitu akan memperberat keburukan kita, timbangan keburukan kita. Salam taslim semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya dari kitab Al-Adab Al-Asyarah. Insya Allah kita masuk kepada bab 5 atau adab kelima, yaitu terkait dengan adab tidur. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan sebelum tidur, saat di tempat tidur, dan apa yang kita lakukan ketika bangun tidur. Hadirin yang Allah muliakan, ya,
Pertama harus kita ketahui bahwa tidur itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan malam adalah sebagai tempat atau sebagai waktu kita untuk beristirahat. Ya mungkin kita di siang hari ya sibuk capek ya cari nafkah, maka pada malam hari adalah waktu di mana Allah Azza wa Jal menjadikan waktu itu sebagai waktu untuk istirahat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah itu telah menjadikan malam untuk kita nih supaya kita beristirahat pada waktu tersebut, ya. Dan menjadikan siang terang benderang. Ya innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar ya mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi Allah Azza wa Jal menciptakan malam atau menghadirkan malam sebagai waktu bagi manusia untuk apa? Untuk beristirahat. Hadirnya Allah muliakan. Tidur adalah salah satu aktivitas yang terus-menerus kita lakukan. Dan ini bagian dari rutinitas kita begitu. Sehingga penting kiranya kita untuk mempelajari adab-adabnya. Bagaimana agar tidur yang kita lakukan bukan hanya kita bisa menghilangkan rasa kantuk, tapi bisa mendatangkan pahala. Orang beriman itu seperti itu teman-teman sekalian. Ya, perkara dunia itu dia dapatkan, namun bagaimana perkara dunia itu yang dia pikirkan bisa menghasilkan pahala. Ya, jadi selain dia mendapatkan kebaikan di dunia, dia juga mendapatkan kebaikan akhirat. Karena apa? Karena dia menerapkan adab-adab atau menerapkan aturan sebagaimana yang Allah inginkan. Sebagaimana Rasul contohkan begitu. Ya. Baik. Hadirnya Allah muliakan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Al-Khamis. Kelima. Idza ataita madja'aka fatawadda. Ya. Wa nam ala syiqqikal ayman watlu ayatal kursiyyi marwah. Wajma' kaffaika wa qra' fihima suratul ikhlas wal mu'awwizatain. Wanfus fihima wamsah bihima mastata'ta min jasadika. Taf'alu dzalika thalatha. Apabila engkau mendatangi tempat tidur, ya, maka berwuduklah dan tidurlah pada sisi kanan. Bacalah ayat kursi sekali. Kumpulkan kedua telapak tanganmu dan bacalah pada keduanya surah apa? Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian apa? Tiupkan pada kedua tangan kita maksudnya, lalu usapalah dengan kedua telapak tanganmu ke jasadmu semampunya. Lakukan hal itu sebanyak 3 kali. Jadi teman-teman sekalian, singkatnya apabila kita hendak mendatangi tempat tidur, maka kita disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana wudunya salat. Insya Allah rinciannya akan kita jelaskan. Dan kita disunnahkan tidur pada sisi kanan. Maksudnya adalah kita menyamping atau memiringkan tubuh kita ke sisi kanan. Ya. Kemudian kita sebelum tidur itu disunnahkan juga membaca ayat kursi sekali. Ya. Kemudian kita disunnahkan juga menyatukan kedua telapak tangan kita dan membaca 3 surat. Kita kenal dengan surat 3 kul, ya. Dengan 3 kul, ya, kul a'udzu birabbil falaq, ya, An-Nas dan kul huwallahu ahad, ya, Al-Ikhlas. Kemudian tiupkan pada keduanya dan usapkan, ya. Dan kemudian kita usapkan ke tubuh kita semampunya. Maksudnya adalah di tempat yang bisa dijangkau, itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Ya, baik. Hadirnya Allah muliakan. Jadi, ya, ketika seseorang itu hendak tidur, maka dia haruslah memperhatikan adab-adabnya. Ya. Dan
adab ini teman-teman sekalian adalah untuk bagaimana agar manusia itu mendapatkan semua kebaikan. Ya. Jadi apabila manusia itu lepas dari adab, maka akan hilang darinya kebaikan. Karena tujuan dari adab adalah bagaimana manusia itu mendapatkan kebaikan. Ada yang Allah muliakan. Pertama, pada jam berapa ya yang Nabi SAW itu contohkan. Idealnya itu seorang muslim itu tidurnya jam berapa? Ya, idealnya seorang muslim itu tidurnya pada pukul berapa? Jika kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan oleh Abi Barzah. Ya, apa kata beliau? Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Rasul SAW itu membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelahnya. Ya, apa kata Ibnu Battal? Ibnu Battal menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka bergadang setelah sholat isya karena beliau apa ingin ia melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh secara berjamaah. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah memukul ya beberapa orang ya yang bergadang setelah sholat isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang bergadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Ya. Jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau tidak mempunyai hajat ya setelah isya, maka Nabi SAW langsung tidur. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat malam begitu. Ya, jadi kalau Nabi SAW tidak punya hajat, misalnya ada tamu atau bercengkrama dengan istrinya, ya maka Nabi SAW habis isya itu langsung tidur. Itu kebiasaan Nabi SAW. Namun apabila Nabi SAW punya hajat, Nabi SAW ya selesaikan dulu hajatnya baru menuju tempat tidur. Jadi hal tujuannya apa? Agar mempersiapkan diri untuk sholat malam. Ya, untuk mempersiapkan diri sholat malam. Maka ini penting untuk kita perhatikan dan kita contoh dari Nabi SAW, dari praktek Nabi SAW, bahwa Nabi SAW itu habis isya itu tidur, langsung tidur kalau nggak ada hajat. Ya. Dan betapa banyak sebagian dari kaum muslimin yang mereka habis isya itu bergadang tanpa ya apa faidahnya? Nggak ada faidahnya. Kadang-kala mereka itu bergadang karena apa? Main game. Apa yang mereka dapatkan dari main game, dari sudut pandang agama? Nggak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Nabi SAW mengatakan min husnul islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan yang nggak ada manfaatnya. Kemudian kadang-kala selain main game itu kadang-kadang ya ngobrol yang nggak ada manfaatnya. Ya, ngobrol masalah politik, padahal mereka bukan ahli politik. Ya, udah itu ngobrolnya di warung kopi lagi. Ya, jadi ini adalah obrolan yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Ngobrol-ngobrol politik, dan mereka itu bukan ahli politik. Ya, kalau mereka Amirul Mukminin ya mungkin bisa saja ya mereka membicarakan tentang bagaimana mensejahterakan kaum muslimin, itu bisa saja ya dengan misalnya antara Amir dengan para menterinya begitu, bisa, itu boleh saja. Tapi kalau orang awam, masyarakat sipil biasa ya, apa faedahnya mereka mengobrolkan masalah politik sehingga berlarut-larut, kadangkala sampai bertengkar begitu. Ya. Kaum antum pilih apa? Nomor berapa? 1 atau 2? Ya. Itu gak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Atau contoh lain misalnya bergadang nonton bola, ya. Dan lebih parahnya teman-teman sekalian, seseorang itu mampu bangun di tengah malam, di akhir malam untuk nonton bola, dan mereka nggak mampu bangun untuk sholat subuh. Ya, mereka mampu bangun meluangkan waktu untuk nonton bola di tengah malam, di waktu dini hari, tapi mereka nggak mampu buat sholat subuh. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Seolah-olah mereka lebih mengedepankan keinginan syahwat mereka dibanding dengan apa yang akan mereka hadapi nanti di hari kiamat. Ya, makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka itu lebih mengutamakan kehidupan dunia
wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Mereka lebih mementingkan aspek kehidupan dunia daripada beramal soleh untuk memenuhi aspek akhirat, untuk mencapai tujuan akhirat. Itu tadi contohnya. Mereka itu rela bergadang untuk mengobrolkan sesuatu yang nggak penting, main game, nonton bola, tapi mereka luput dari sholat subuh. Ya, maka ini pelajaran untuk kita semua untuk lebih uh, apa namanya, lebih bisa mengontrol waktu kita. Ya, Anda tidak mengatakan bahwa nonton bola itu haram. Anda tidak mengatakan demikian. Ya, tapi ingat, sesuatu yang boleh itu kalau berlebihan, apalagi sampai melalaikan kewajiban, ya maka bisa menjadi haram begitu. Antum rela-rela nonton bola tengah malam, ya akhirnya terluput sholat subuh, ya kegiatan tersebut bisa menjadi haram. Kenapa? Karena bisa melalaikan antum dari kewajiban. Banyak hal wajib yang harus didahulukan dari hanya sekedar nonton bola, dari main game, banyak hal. Iya. Maka teman-teman sekalian, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai ya kita terluput dari perkara wajib karena perkara yang remeh-temeh. Ya. Baik, kita kembali ke topik bahwa Nabi SAW itu tidur setelah sholat Isya. Tapi kalau nggak ada hajat ya, tapi kalau ada hajat seperti ada tamu, ada orang yang bertanya, ya bercengkrama dengan suami istri, maka Nabi SAW selesaikan dulu hajatnya, baru beliau menuju tempat tidur. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang kita lakukan sebelum ya pergi ke tempat tidur? Ya, dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' ala syiqqikal aiman." Jika engkau hendak pergi ke tempat tidur, kata Nabi SAW, maka berwudu'lah seperti wudu'mu hendak salat, kemudian berbaringlah di bagian kanan. Ya, jadi Nabi SAW itu menyebutkan bahwa sebelum kita tidur, ya, maka kita diperintahkan untuk berwudu sebagaimana wudu salat. Ya, kita semua tahu ya bagaimana cara wudu salat. Nggak mungkin, karena kita salat ya 5 waktu dalam sehari ya minimal. Ya, kemudian berbaringlah di bagian kananmu, yaitu apa? Dengan berbaring di posisi memiringkan badan di sebelah kanan. Ya, dengan memiringkan badan di sebelah kanan. Dan wudhu di sini teman-teman sekalian adalah wudhu yang sebagaimana yang Anda jelaskan tadi, ketika sebagaimana yang hendak wudhu yang kita lakukan sebelum sholat, wudhu yang memenuhi rukun, memenuhi syarat, ya. Maka ketika seseorang itu hendak tidur, maka hendaknya dia berwudhu, ya, dengan wudhu yang sempurna. Teman-teman sekalian, apa hikmah yang akan kita dapatkan, ya, apabila kita berwudhu sebelum tidur? Manfaat wudhu sebelum tidur itu dijelaskan oleh Syekh, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, bahwa wudhu yang dilakukan sebelum tidur itu banyak sekali hikmahnya. Sebagaimana yang beliau sebutkan, pertama adalah dikhawatirkan nantinya dia akan tidur tapi dia diwafatkan di dalam tidurnya, ya. Maka diharapkan kalau dia wafat dalam kondisi tidur dan sebelum tidur dia berwudhu, maka diharapkan dengan demikian dia wafat dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, berwudu ya sebagai persiapan untuk menyucikan hati, karena itu lebih utama dari menyucikan badan. Dan yang ketiga adalah supaya kalau kita bermimpi, ya maka dapat dikatakan mimpi yang benar dan terhindar dari dipermainkan syaitan di dalam tidur. Ya, jadi itu beberapa manfaat atau hikmah dari diperintahkannya berwudu sebelum tidur. Kemudian ya setelah kita berada di tempat tidur, maka kita diperintahkan untuk apa? Berbaring, ya, dengan memiringkan badan di sebelah kanan. Kalau antum pernah melihat bagaimana posisi miringnya jenazah, ya miringnya kira-kira seperti itu.
Ya. Hadirin yang Allah muliakan. Tadi Anda menyebutkan bahwa kita Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidur dengan miring ke kanan. Dengan miring ke kanan. Ya. Apa manfaatnya? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, tidur yang berbaring pada sisi kanan atau menyamping ke kanan dalam Islam itu agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam, baik itu sholat tahajud atau sholat subuh, ya. Dan tidur pada sisi kanan itu lebih bermanfaat bagi jantung, sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, namun akan membuat seseorang semakin malas. Jadi di antara hikmahnya, kata Ibnul Qayyim, kenapa Nabi SAW memerintahkan kita tidur miring ke kanan adalah agar kita mudah bangun sholat malam. Selain itu dari sisi medis pun ya bagus, ya bermanfaat bagi jantung, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, Nabi SAW memerintahkan kita agar kita miring ke kanan. Bagaimana kalau tidur tengkurap atau tidur dengan menelungkup? Maka tidur dengan tengkurap atau telungkup ini haram, teman-teman sekalian. Ya. Bahwa Nabi SAW itu pernah ya itu melihat seseorang itu dengan tidur tengkurap. Ya. Lalu Nabi SAW itu menggerak-gerakkan orang yang tidur itu dengan badan beliau, dengan kaki beliau. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Junaidib, tidur seperti itu seperti berbaringnya penduduk neraka. Ya, dan hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Maka tidur tengkurap hukumnya haram. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW itu tadi, bahwa Nabi SAW itu ya menggerak-gerakkan sahabat dengan kaki beliau seraya mengatakan, wahai Junaidib, tidur seperti itu seperti berbaringnya penduduk neraka. Ya, jadi kalau kita bertanya bagaimana berbaringnya penduduk neraka, yaitu dengan cara tengkurap. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk tidur tengkurap. Karena apa? Menyerupai tidurnya penduduk neraka. Selain itu juga ya tidur tengkurap pun ya tidak bagus dari sudut medis. Ya silakan antum tanyakanlah kepada dokter nanti. Apa dampak negatif apabila dari sisi medis ya kita tidur dengan cara telungkup. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan ya bahwa tidak pantas seseorang itu tidur dengan cara tengkurap ya, atau tertelungkup, lebih-lebih jika dilakukan di tempat terbuka. Artinya kurang sopan juga ya. Karena ya jika banyak orang melihat tidur semacam itu tidur yang tidak disukai dengan cara tengkurap. Juga kurang disukai. Namun ya kata beliau, apabila kita dalam keadaan sakit, misalnya sakit perut ya, dan dengan tidur tengkurap atau posisi tengkurap itu bisa membuat meredam rasa sakit itu, maka tidaklah mengapa karena ya dilakukan dalam keadaan butuh. Jadi teman-teman sekalian, hukum asal tidur tengkurap itu haram ya. Namun jika ada keperluan itu boleh. Jika ada keperluan itu boleh. Misalnya kita sakit perut ya. Kadang kalau kita sakit perut ya enaknya tengkurap ya, kemudian dialas dengan bantal begitu. Anda juga pernah begitu, pernah sakit perut ya. Dan ya kalau ada keperluan ya boleh. Tapi jika tidak ada keperluan ya haram, nggak boleh. Ya, hukum asalnya haram. Nah, karena Nabi SAW itu tadi memerintahkan kita untuk tidur miring ke kanan, maka apa hukumnya tidur terlentang? Tadi tidur tengkurap, ya hukum asalnya haram dan boleh jika ada keperluan. Lalu bagaimana dengan hukum tidur terlentang? Ya, ini disebutkan dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa ia pernah melihat Nabi SAW itu tidur terlentang di masjid dalam keadaan meletakkan satu kaki di atas kaki lainnya. Dan ini ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Syekh Utsaimin menjelaskan yang lebih afdal adalah tidur pada sisi kanan. Sedangkan tidur tengkurap adalah tidur yang tidak pantas atau diharamkan kecuali dalam keadaan butuh. Sedangkan tidur dalam keadaan telentang tidaklah mengapa selama menjaga aurat tidak terbuka.
Namun jika khawatir tersingkapnya aurat, kata beliau, yaitu ketika mengangkat kaki dan tidak memakai celana di bagian dalam jubahnya, maka itu tidaklah pantas. Namun kalau aman, maka tidaklah mengapa. Ya, jadi teman-teman sekalian dapat kita simpulkan bahwa tidur terlentang itu hukumnya adalah boleh saja, ya. Kalau di tempat umum maka dikondisikan jangan sampai aurat kita tersingkap, ya. Jangan sampai aurat kita tersingkap. Namun yang lebih utama ya tetap pada sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan cara apa? Yaitu pada posisi menyamping ke kanan, ya. Hadirin yang Allah muliakan. Setelah kita mengetahui teman-teman sekalian bagaimana posisi tidur yang baik, ya, apa yang dilakukan sebelum tidur, diantaranya tadi berwudu, ya, apa yang dibaca sebelum tidur, ya, maka sebelum tidur maka kita disunnahkan untuk apa? Membaca ayat kursi. Kita disunnahkan membaca ayat kursi. Kenapa kita diperintahkan atau disunnahkan membaca ayat kursi, teman-teman sekalian? Iya. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana ya dijelaskan dalam sebuah kisah di mana Nabi SAW itu pernah memerintahkan Abu Hurairah, ya, memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal, ya, menjaga zakat Ramadan. Maka ternyata ketika Abu Hurairah itu menjaga Baitul Mal itu ada pencuri. Dan pencuri itu tertangkap, teman-teman sekalian. Ya. Lalu Abu Hurairah pun ya mengancam orang yang mencuri itu akan diadukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya kata orang yang mencuri itu ya dia adalah orang miskin, dia perlu makan, ya anak istrinya perlu makan. Akhirnya Abu Hurairah pun melepaskannya karena iba. Dan itu pun peristiwa itu teman-teman sekalian Abu Hurairah ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Nabi SAW? Dia akan datang lagi. Dan subhanallah ya teman-teman sekalian, pencuri itu datang 3 kali berturut-turut. Dan yang ketiga kalinya Abu Hurairah tidak melepaskannya dan akan membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu syaitan itu menawarkan sebuah penawaran kepada Abu Hurairah. Apa kata syaitan itu? Lepaskan aku, katanya. Kalau engkau lepaskan, maka aku akan ajarkan kepadamu sebuah bacaan yang dengannya Allah akan memberikanmu manfaat. Lalu Abu Hurairah bertanya, apa itu? Lalu kata syaitan itu apa? Ya. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi lan yazal 'alaika min Allah hafizu. Wa la yaqrabuka syaitanu hatta tusbiha. Apa kata syaitan? Jika kamu hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu jaga oleh Allah Azza wa Jalla dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya, sadaqaka wahwa kadzubu. Dzalika syaitan. Benar apa yang dikatakannya, kata Nabi SAW. Benar. Meskipun dia adalah pendusta, ketahuilah bahwa dia itu adalah syaitan, kata Nabi SAW. Ya. Jadi di sini ya, syaitan itu sebenarnya pendusta, kata Nabi SAW. Ya. Itu adalah sifat bawaan mereka. Namun pada kali ini syaitan itu benar, kata Nabi SAW, bahwa apa? Ketika sebelum kita tidur, maka ketika kita membaca ayat kursi, maka syaitan tidak akan mengganggu kita sampai pagi, sampai kita bangun. Ya. Maka itu diantara hikmah ya, diperintahkannya kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Berapa kali? Ya cukup 1 kali saja. Ya, sebelum tidur maka kita membaca ayat kursi. Ayat kursi teman-teman sekalian itu ayat ke-255 yang pertengahan dari surah Al-Baqarah. Kenapa disebut ayat kursi? Ya, karena ayat ini satu-satunya yang menyebutkan kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, sebelum kita tidur maka dibaca dengan perlahan, ya, dibaca dengan perlahan.
Setelah ayat kursi, teman-teman sekalian, apa lagi yang kita baca? Setelah kita membaca ayat kursi, apa lagi yang kita baca? Dari Aisyah, yang Nabi SAW itu, beliau mengatakan dari Aisyah ya, Aisyah ini menceritakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Karena idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma qabla min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha marrat. Bahwa Nabi SAW, kata Aisyah, itu ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau itu mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, ya. Lalu tangan tersebut ditiup dan dibacakan qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian setelah itu Nabi SAW menghembuskan dan mengusapkan kedua telapak beliau pada anggota tubuh yang bisa dijangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan bagian tubuh depan. Dan beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi setelah kita berwudu, berada di tempat tidur, membaca ayat kursi, maka kita membaca 3 kul. Qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, dan qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Itu dengan cara menyatukan kedua tangan kita, membaca surat tersebut dan menghembuskan. Setelah membaca 3 kul, kita hembuskan nafas kita dan kita usap mulai dari kepala turun ke bawah hingga ke tubuh bagian depan dan sampai pada bagian yang bisa dijangkau. Ya, ingat hanya sampai bagian yang bisa dijangkau saja. Misalnya kalau di punggung bagaimana, kita nggak bisa menjangkaunya, maka nggak perlu. Yang bisa dijangkau saja. Ya. Lalu bagian tubuh mana saja yang diusap, teman-teman sekalian? Maka kita ya mengusapkannya pada bagian yang bisa dijangkau saja. Ya. Tidak perlu memaksakan pada bagian-bagian yang sulit dijangkau. Misalnya kalau kita tidak bisa menjangkau kaki kita, nggak perlu. Atau di punggung kita nggak bisa dijangkau, ya nggak perlu. Kita jangkau saja bagian yang memang bisa dijangkau. Dan kita tidak perlu memaksakan diri untuk mengusap bagian yang sulit dicapai. Dan ingat teman-teman sekalian bahwa ya membaca surah 3 kul itu tadi, ya, kemudian mengusap bagian tubuh itu berapa kali dilakukan? Berapa kali kita lakukan? Karena sebagaimana ya, zalika ya, yaf'alu zalika thalatha marwat. Dan beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Yaitu membaca surat itu 3 kali, ditiupkan, kemudian diusapkan. Kemudian baca lagi, tiup lagi, usapkan lagi, baca lagi, tiup lagi, usapkan lagi. Itu 3 kali. Iya. Kemudian teman-teman sekalian, setelah kita membaca 3 kul, ya, apa yang kita baca kemudian? Yaitu kita membaca doa sebelum tidur. Ya. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Dari Huzaifah yang mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idza istayqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, maka beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan apabila beliau bangun tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Jadi doa yang diajarkan Nabi SAW demikian. Doa sebelum tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Di sini disebutkan amut dulu baru ahya. Namun kebanyakan yang diajarkan kepada kita, misalnya redaksi doanya malah seperti ini. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ahya dulu baru amut. Maka ini tidak ditemukan doa seperti ini. Justru yang hanya ditemukan doa yang amut dulu baru ahya. Ya, jadi yang sahih, doa yang sahih itu adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Atau doa yang semisal dengannya.
Adapun yang umum yang beredar di masyarakat kita, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ahya dulu baru amut, itu tidak ditemukan asalnya dari mana. Maka kita tetap ya mencukupkan dengan dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah bangun tidur, maka kita membaca doa Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian setelah kita membaca doa tidurnya, kemudian kita tidur dengan memiringkan badan ke sebelah kanan atau dengan cara terlentang dan jangan tengkurap kecuali memang ada keperluan. Kemudian ketika kita terbangun pada malam hari, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita tidur, tiba-tiba kita terbangun di malam hari. Maka jika seseorang itu terbangun, ya maka hendaknya dia membaca zikir diajarkan oleh Nabi SAW, lalu berdoa dan meminta ampun pada Allah Azza wa Jal, kemudian melaksanakan sholat malam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan ya dalam hadis sahih dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man ta'arwa minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli aw da'astujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuh." Bang siapa yang terbangun pada malam hari lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian berdoa, ya Allah ampuni aku. Atau dia berdoa apapun itu maka Allah kabulkan. Dan jika berwudu dan dia sholat maka diterimalah sholatnya. Maka apabila seorang itu terbangun dari tidur pada malam hari, ya maka hendaknya dia membaca zikir-zikir ya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa serta mendirikan sholat. Kemudian teman-teman sekalian, ketika seseorang itu bangun tidurnya di pagi hari, misalnya sebelum sholat subuh, maka hendaknya ya dia jangan langsung melaksanakan kegiatannya sebelum membaca zikir bangun tidur yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misalnya membaca doa tadi ya, Alhamdulillahzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya misalnya itu diantara zikir yang kita baca. Maka dia jangan langsung dulu beraktivitas. Maksudnya ketika bangun tidur ya, dia baca doa dulu. Baca doa ya, kemudian berwudu, kemudian mendirikan sholat. Kenapa kita ya setelah bangun tidur malam ya, kemudian kita membaca doa, kemudian kita berwudu dan mendirikan sholat? Karena teman-teman sekalian, sebelum kita bangun tidur itu, syaitan itu sudah membuat 3 ikatan pada tubuh manusia. Ya, 3 ikatan, 3 buhul yang diikatkan pada manusia. Dan setiap ikatan itu teman-teman sekalian, syaitan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Dan jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Tadi syaitan itu ada 3 ikatan. Ya. Dan di setiap ikatan itu, syaitan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Dan jika ia bangun berzikir, ya misalnya bangun, ya membaca doa, Alhamdulillahzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka lepas 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, ya, maka lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia sholat, maka lepas lagi ikatan yang terakhir. Maka kata Nabi SAW, di pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti itu, maka dia tidak ceria dan menjadi malas. Dan ini benar teman-teman sekalian. Ketika seseorang itu bangun tidur, ya, apalagi bangunnya kesiangan, maka kadangkala dia nggak bisa ngontrol emosi. Maka terlihat jelas teman-teman sekalian, seseorang yang bangun tidur membaca doa, ya kemudian berwudu, kemudian sholat, ya itu berbeda sekali dengan orang yang bangunnya kesiangan begitu. Akan terlihat orang yang bangun kesiang itu kadangkala ya mukanya itu
Jangankan mau mandangnya pun nggak enak teman-teman sekalian. Ya karena saking kusutnya, saking kusamnya begitu. Ya, karena apa? Karena mereka masih diikat dengan 3 ikatan syaitan itu tadi, dengan 3 buhul itu tadi. Ya. Maka berbeda antara orang yang bangun subuh, ya, kemudian membaca doa, berwudu, kemudian sholat, dengan orang yang kesiangan nggak sholat sama sekali, itu beda teman-teman sekalian. Jadi ikatan itu teman-teman sekalian yang syaitan berikan kepada manusia saat tidur itu seperti sihir, ya, untuk menghalangi seseorang untuk bangun malam atau bangun sholat subuh, ya. Makanya, ya, kalau seseorang itu, ya, mereka lalai dari sholatnya, ya, mudah bagi syaitan untuk mengikat mereka dengan ikatan tersebut. Dan syaitan, ya, dengan ikatan itu akan terus membisikkan, merayu manusia, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, manusia itu luput dari sholat subuh, luput dari sholat malam, ya, akhirnya kesiangan. Ya. Jadi solusi agar kita bisa lepas dari 3 ikatan syaitan tadi itu teman-teman, ada 3 itu tadi. Bangun tidur berzikir pada Allah, misalnya baca doa, alhamdulillah ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur. Kemudian berwudu, kemudian sholat. Baik itu sholat malam ataupun sholat subuh. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, maka teman-teman sekalian, ini ya beberapa adab yang berkaitan dengan masalah adab tidur. Kemudian di sini Ana akan tambahkan sedikit tentang tidur dalam keadaan junub. Ya, tidur dalam keadaan junub. Misalnya seseorang itu tidur, ya, atau sebelum tidur, itu dia junub. Baik itu karena mimpi basah atau setelah hubungan suami istri misalnya. Kemudian dia tidur. Bagaimana tidur dalam keadaan junub? Ya, ini sebutkan bahwa dari Ibnu Umar, bahwa Umar itu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Apa kata Umar? Apakah salah seorang di antara kami boleh tidur sedangkan ia dalam keadaan junub? Lalu kata Nabi SAW, iya. Jika salah seorang di antara kalian junub, hendaklah ia berwudu lalu tidur. Kemudian dari Aisyah, ia mengatakan Nabi SAW itu biasa jika dalam keadaan junub dan hendak tidur, beliau itu mencuci kemaluannya lalu berwudu, sebagaimana wudunya sholat, kemudian baru tidur kembali. Kemudian hadis lain, Aisyah itu pernah ditanya oleh Abdullah bin Qais mengenai keadaan Nabi SAW atau kondisi Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW jika dalam keadaan junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur lagi, ataukah tidur dulu sebelum mandi? Ya, maka kata Aisyah, itu semua pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang beliau mandi, junub dulu baru tidur, kemudian kadang beliau berwudu baru tidur, ya. Lalu apa kata Abdullah bin Abu Qais? Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan begitu mudah, ya. Maka teman-teman sekalian, tidur dalam kondisi junub itu bisa kita kategorikan dalam 3 kondisi. Pertama, dia junub, kemudian dia mandi wajib sebelum melanjutkan tidurnya, maka ini yang sempurna. Yang kedua, teman-teman sekalian, dia junub dan sebelum tidur lagi dia berwudu, maka ini yang disunahkan untuk meringankan junub. Atau kondisi ketiga, junub dan tanpa wudu, bahkan tanpa mandi wajib, maka hal ini masih diperbolehkan. Jadi semuanya ada kelapangan teman-teman sekalian. Kalau ingin mendapatkan keutamaan, ya kita mandi wajib dulu sebelum melanjutkan tidur kita. Kemudian jika merasa berat, ya, kemudian bisa kita peringan dengan wudhu, mendapat nilai sunnah kita. Kemudian ya jika memang berat, ya udah, yang ketiga, tanpa wudhu, tanpa mandi wajib, kita lanjut tidur. Dan sebelum sholat hendaknya kita nanti, ya, pada sebelum sholat malam hendaknya kita mandi wajib. Jadi hadirin yang Allah muliakan, jadi dalam masalah tidur dalam keadaan junub ini lapang ya teman-teman sekalian. Antum mau wudhu dulu sebelum antum mau mandi wajib,
mau wudhu atau tidak wudhu dan tidak mandi sebelum melanjutkan tidur, itu terdapat kelapangan. Yang penting pada saat antum bangun dan akan sholat malam itu antum mandi wajib, ya. Jadi dan urusan ini, ya kata Abdullah bin Qais, begitu lapang. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan begitu lapang. Artinya banyak kemudahan, ya, banyak banyak kemudahan. Hadirin yang Allah muliakan, baik. Demikian ya pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu bab bab kelima. Bab kelima dari kitab Al-Adab Al-Asyarah. Semoga apa yang telah kita bahas ini bermanfaat teman-teman sekalian, bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin terakhir Anda rangkumkan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Pertama, teman-teman sekalian, sebelum tidur, ya, Anda rangkumkan sedikit. Sebelum tidur, maka kita, mungkin Anda tambahkan sedikit ya, sebelum tidur, maka kita disunnahkan untuk mengibaskan tempat tidur kita ya. Tadi lupa Anda sampaikan, kita disunnahkan mengibas di tempat tidur kita sebanyak 3 kali. Karena kita tidak tahu apa yang telah menempati tempat tidur kita sebelum kita, ya. Kemudian sebelum itu, ya pastikan kita sudah wudhu. Sudah wudhu, kemudian ketika berada di tempat tidur, maka kita membaca ayat kursi. Ya, pertengahan surah Al-Baqarah. Ayat kursi, Anda rasa kita semua hafal ya, sudah hafal. Ayat kursi dibaca perlahan, kemudian membaca 3 kul. Ya, dan ketika membaca 3 kul itu teman-teman sekalian, setiap akhir membaca, ya, maka kita meniupkan pada telapak tangan kita, kemudian kita usapkan pada bagian yang bisa dijangkau pada tubuh kita, mulai dari kepala dan turun ke bawah, yang bisa dijangkau 3 kali. Baca, tiup, usap, ya, baca, tiup, usap, ya, baca, tiup, usap, itu 3 kali. Kemudian kita membaca doa, ya, Bismika amutu wa ahya. Ya, Bismika amutu wa ahya, bukan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Jadi amut dulu baru ahya. Yang sahih dari Nabi SAW itu amut dulu baru ahya, bukan ahya baru amut. Ya, yang ahya dulu baru amut, ya, itu nggak ada dasarnya, tidak ditemukan yang riwayat yang menjelaskan doa yang seperti itu. Dan itu ya kadangkala diajarkan ya, padahal nggak ada dasarnya sama sekali doa tersebut. Kemudian setelah membaca doa sebelum tidur, ya, kemudian kita berbaring dengan posisi miring ke kanan, miring ke kanan. Kemudian jika merasa berat, maka kita boleh tidur terlentang, dan nggak boleh kita tidur dalam kondisi tengkurap, ya, karena hukum asalnya adalah haram dan boleh dilakukan apabila ada keperluan. Kemudian apabila kita, ya, terbangun pada malam hari, maka kita baca doa, ya, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, atau zikir-zikir yang serupa lainnya ajarkan Nabi SAW, ya. Kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat, maka akan terlepas 3 ikatan yang ada pada, yang ikatan syaitannya yang ada pada diri kita, dan insya Allah kita akan bangun pada pagi hari dalam keadaan yang ceria, begitu. Dalam keadaan yang ceria. Kemudian tidur terlentang itu tadi Anda tegaskan lagi, itu hukum asalnya boleh, ya, dengan syarat antum kalau tidur terlentangnya di tempat umum, di masjid kan tempat umum, ya. Antum baring misalnya menunggu jeda antara maghrib dan isya, misalnya antum baring terlentang, maka boleh saja, namun tetap menjaga aurat, ya. Dan yang lebih utama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, tentu yang lebih utama adalah berbaring dengan posisi miring ke kanan, begitu, posisi miring ke kanan. Baik, demikian ya, semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan.